Pada tantangan Advent of Cyber 2022, hari ke-6 kita akan membahas tentang phishing. Terutama gimana kita bisa menganalisis satu pesan berisi dokumen yang isinya itu adalah virus. Dan juga kita akan menganalisis juga header atau informasi-informasi yang terkandung pada email yang dikirimkan. Status phishing sendiri pada UKC atau Unified Kill Chain, ini adalah salah satu framework yang sudah kita bahas pada hari pertama ya, pada saat proses untuk masuk ke dalam server ya, si penyerang itu akan melakukan delivery dan melakukan social engineering. Delivery ini maksudnya adalah penyerang akan mengirimkan senjata cyber, kemudian kita akan sebagai user akan diminta untuk mengeksekusi file tersebut yang mengandung senjata cybernya. Senjata cyber itu bisa berupa virus, trojan, atau yang lainnya. Dan pada proses delivery sendiri itu buat attacker itu sangat mudah untuk menggunakan email. Karena email ini adalah sifatnya terbuka untuk siapapun bisa pakai, artinya si penyerang bisa mendapatkan koneksi langsung ke targetnya. Bayangin aja seperti phishing yang terjadi di Indonesia belakangan ini antara yang di mobile banking itu atau yang resi JNT itu ya atau yang lainnya itu kan kita diminta si penyerang itu kan mengirimkan file APK ke WhatsApp. Kemudian kita diminta untuk ngeklik file APK tersebut. Itu adalah proses delivery dan social engineering pada Unified Kill Chain. Hal yang serupa juga terjadi pada email. Lalu di dalam email itu ya sebenarnya ada header. Di sini header yang biasa kita lihat ya dari siapa kepada siapa, tanggal dikirimkannya apa, judulnya apa. Namun nggak sebatas itu juga. Header itu juga ada header-header yang tersembunyi ya. Contohnya di sini ada return path atau reply to. Jadi misalkan di sini kita melihat from-nya dari siapa dan reply to-nya itu berbeda, ketika dijawab itu diarahkan kemananya itu berbeda, kita bisa mungkin memberikan flag ini bahwa ini berbahaya gitu. Karena alamat semua kita tuh bisa ngaku ya di menggunakan email dengan menggunakan teknik email spoofing, kita bisa mengaku sebagai orang lain gitu. Tekniknya cukup gampang, banyak sekali caranya yang ada di internet yang bisa teman-teman pelajari gimana caranya melakukan email spoofing. Kemudian nggak kalah pentingnya, ini adalah dua header security, ada email yaitu DKIM dan SPF untuk melakukan verifikasi. Kemudian juga ada message ID. Message ID ini ya sebatas unique ID pada emailnya. Kemudian ada MIME version. MIME version ini cenderung untuk menggambarkan attachment apa yang ada di sana gitu. Apakah berupa gambar ataukah PDF, nanti my versionnya ini yang akan memberitahukan kepada penerimanya. Kemudian juga ada beberapa yang lain ya, contohnya X header, kemudian X receive, X pump status, dan X mailer. Kalau X header ini juga sifatnya optional dan cara pemakaiannya bermacam-macam. Mungkin yang cukup penting di sini adalah X pump status ya. Jadi email tersebut bisa diberikan semacam nilai spam statusnya, nilai spamnya itu berapa, nanti dihitung oleh mungkin ada pihak yang menghitungnya dan memberikan ke email tersebut supaya kita bisa menghandle dengan benar gitu. Kemudian di sini ada beberapa red flag dari email. Ini saya ambil langsung dari tryhackme.com ya, dari challenge-nya. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa sebuah email itu bisa dipercaya atau tidak gitu. Karena sekali lagi kita bisa mengaku sebagai orang lain dengan menggunakan email. Kita bisa pakai alamat emailnya seseorang loh untuk mengirimkan email tersebut. Terlihat secara visual seperti itu, tapi secara header itu nanti akan berbeda. Jadi di sini teman-teman bisa baca cara mengevaluasi supaya kita bisa tahu tingkat kepercayaan dari email tersebut.
Yang paling penting tentu saja di ini ya, yang dua belakang ini, karena ini akan relate sekali dengan malware. Attachment itu bisa dipakai untuk ngirim malware ya, atau virus atau trojan dan yang lainnya. Atau ada hyperlink. Hyperlink itu seperti link yang mengarahkan ke website lain dan biasanya itu website tipu-tipu ya. Mirip-mirip tapi website yang berbeda. Dan kita pada kesempatan ini akan menggunakan EML Analyzer untuk menganalisis email. Pada challenge dari TryHackMe sendiri, EML Analyzer-nya itu udah pre-install, tapi teman-teman bisa menginstal di Kali Linux teman-teman dengan menggunakan pip install EML Analyzer. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke lab-nya yuk. Nah, untuk challenge kali ini, teman-teman cukup start mesin, kemudian tunggu hingga timernya selesai ya. Sedikit troubleshooting ya, kalau misalkan teman-teman mengalami kejadian kayak gini nih, misalkan tidak ada pop-up split view gitu ya. Karena di sini kita tidak akan menggunakan labs atau menggunakan mesin sendiri karena di attachment-nya itu mengandung malware. Jadi kita akan menggunakan full mesin dari TryHackMe untuk melakukan analisis email. Kalau misalkan split view-nya tidak muncul, teman-teman scroll ke atas, kemudian show split view gitu ya. Nah, ini sering terjadi nih, split view-nya tidak muncul. Tapi kalau misalkan juga teman-teman ingin membesarkan layarnya lagi sehingga dapat satu full browser window, klik ini. Dan kita udah dapetin full browser window untuk melakukan ininya analisis malware-nya. Dan malware-nya ini ada di sini ya. Sorry, emailnya ada di sini dan di dalam attachment email tersebut mengandung malware. Untuk membukanya kita klik kanan, kemudian kita pakai Sublime. Ini sangat common atau sangat sering digunakan untuk melakukan email analisis seperti ini. Kemudian, nah di sini kita udah dapetin beberapa jawaban dari pertanyaan dari TryHackMe itu sendiri. Coba kita lihat untuk pertanyaannya. Kita exit split view dulu ya di sini. Lalu scroll ke bawah lagi, cari ke challenge-nya. Lalu, nah di sini ya. Apakah email address dari pengirimnya? Nah, kita sudah dapat ini ya, email address dari pengirimnya. Jadi from-nya di sini shifelf@santaclaus.thm. Ya, dijawab. Kemudian apakah return address-nya? Dan return address-nya itu, nah ini adalah return path-nya. Ini seperti halnya yang kita bicarakan tadi saat kita membahas untuk teorinya, from-nya sama return address-nya itu tidak sama. Jadi instead of bukannya ketika kita balas emailnya gitu ya, itu bukannya masuk ke sini tapi akan dibalas ke sini. Dan kemungkinan besar si pengirimnya itu adalah murphy@banditjati.thm. Ini adalah pengirimnya kemungkinan besar. Cuman dia melakukan spoofing. Dia membuat seakan-akan email ini berasal dari shifelf, terlihat di sini. Tapi pengirim aslinya adalah ini. Oke, kita jawab ininya, return address-nya. Dan siapa yang ini ya, yang atas nama siapa email tersebut gitu. Jadi si Murphy Evident ini mengatasnamakan shifelf ini ya, shifelf. Dia berpura-pura menjadi shifelf untuk mengirimkan pesan tersebut. Kemudian kita bisa lihat expam score-nya juga di sini ya. Expam score-nya. Nah, ini ya, expam score-nya itu adalah 3. Kemudian apakah nilai yang disembunyikan pada Mrs. ID field? Nah, pada Mrs. ID field di sini Mrs. ID kita dapatin sebuah kata-kata tapi ini terencoding dengan base 64. Taunya base 64 dari mana? Karena di belakangnya ada 2 sama dengan. 2 sama dengan di belakang ini udah menandakan base 64. Kita copy ini, kemudian kita buka ini ya, kita googling dulu.
itu ada tools namanya adalah Cyber Chef. Nah, ini Cyber Chef. Lalu kita masukkan base 64-nya, kemudian kita tambahkan receipt from base 64. Jadi kita ingin melakukan decode dari base 64 ke ASCII atau ke teks yang seperti biasa lah. Nah, ini kita bisa kopikan di sana. Kemudian visit email reputation check website. Di sini untuk email reputation checknya kita tadi di dalam ini ya sebenarnya ada toolnya sendiri ya, yaitu emailrep.io gini kan, emailrep.io. Terus kita masukin ininya alamat pengirimnya ini murphy@bandityeti.thm. Kita masukkan ke sana, kemudian di search, dan di sini kita dapatkan email reputasinya ya. Nah, gue awalnya sempat bingung juga ya, reputasinya bukan reputasi yang di sini ternyata reputasi ini ya, yaitu Rizky. Di sini dianggap riskan karena domainnya ini valid tapi tidak menggunakan valid MX record ya. Kemudian domainnya juga punya reputasi yang rendah gitu kan. Siapa tahu email ini baru aja dibuat dan khusus untuk melakukan kampanye phishing gitu kan. Jadi kita bisa jawab itunya adalah reputasi emailnya itu adalah riskan atau risky. Kemudian cek attachment, apa nama file dan dari attachment tersebut. Nah, oke. Di sini sebenarnya dari sini pun kita bisa dapat ya ini. Dari sini karena formatnya menggunakan ini ya. Seperti HTML gitu kan, menggunakan ini kita bisa tahu bahwa ini adalah ininya nih attachmentnya. Jadi content type seperti halnya yang kita bicarakan tadi di PPT atau MIME type-nya. Nah, ternyata di sini adalah sebuah application/MS Word. Jadi di sini adalah sebuah file dokumen dan file name-nya ada di sini. Kita bisa ambil sudah. Kemudian hash value dari attachment tersebut. Nah, hash value dari attachment tersebut kita perlu ekstrak attachment ini ya. Attachmentnya ini kan ini ya isinya kayak gini nih, sebanyak ini sampai bawah, dan kita perlu ekstrak attachment tersebut. Nah, maka dari itu kita membutuhkan tool yang tadi EML Analyzer. Untungnya di sini sudah ada EML Analyzer-nya. Kita change directory dulu ke desktop gitu ya. Kemudian sekarang kita pakai EML Analyzer gitu kan. Kalau misalkan bingung biasanya ada help-nya seperti itu. Nah, ini kita akan menggunakan flag ini ya, inputnya, input filenya. Kemudian nanti juga kita lihat show HTML-nya. Kemudian kita lihatkan juga show embed URL-nya. Kemudian sebentar. Oh iya, kita juga akan mengekstrak ya. Mengekstrak semua attachment ini ya. Kita akan menggunakan ekstrak. Oke. Dan kita juga melakukan decoding ini show plain text gitu. Kita lakuin aja ininya EML analyzer-nya, jadi EML analyzer. Terus kita masukin -i untuk inputnya. Inputnya itu adalah filenya. Nama filenya itu kalau nggak salah EML ya, atau kita bisa tab 2 kali. Nah ini ya, Argent EML ini. Kemudian kita masukkan ini ya, kita ingin melihat headernya, kemudian kita melihat URL-nya, kemudian teks secara decode. Jadi kalau ada base 64 dibuat menjadi clear text gitu kan. Kemudian extract all gitu.
Dan kita udah dapetin ini ya, kita dapat headernya, kita lihat URL-nya, ternyata tidak ada URL-nya, kemudian email tersebut tidak ada plain text-nya. Ternyata email ini hanya mengandung attachment saja, dan attachment-nya sudah sudah ditaruh di dalam sini, EML attachment. Nah, sekarang kita buka lagi terminalnya yang tadi. Lalu kita cd EML attachment. Dan dari sini kita akan menghitung hash value-nya. Dan hash value yang kita gunakan itu adalah SHA-256. SHA-256 sum. Nah, ini ya. Kemudian ini ya file dokumennya. Dan ini adalah SHA-256 dari filenya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini sangat common, hash value ini sangat common dipakai untuk mengidentifikasi jenis file yang digunakan. Teman-teman coba kalau misalkan belum pernah dengar apa itu hash, coba pahami karakteristiknya, mungkin searching dari internet, karena ini akan sangat relevan dengan cyber security dan relevan dengan video ini. Jadi hash ini bisa digunakan sebagai sebuah identifier, sebuah ID untuk sebuah file. Karena sifat dari hash itu adalah unik. Kita akan bisa menggunakan ini, nilai hash ini, kita copy, kemudian kita masukkan ke virus total. Kemudian masuk ke kolom search, di sini masukkan nilai hashnya. Nah, nilai hashnya kita masukkan, kemudian kita enter. Dan ternyata file ini itu ternyata ada 35 flag antivirus yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah trojan gitu ya, berbahaya gitu. Jadi file dokumen tersebut adalah trojan gitu. Kalau kita ingin lihat file dokumennya, file dokumennya ada di ML attachment ini. Nah, ini adalah file trojan. Oke, dan tadi ya kita bisa melakukan searching dari ininya ya, dari SHA-256-nya atau nilai hash-nya kita search pada virus total. Karena sekali lagi hash itu adalah identifier dari sebuah file. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah apakah nama taktik kedua yang digunakan pada MITRE ATT&CK section. Nah, pada ini untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu searching dari sini, manakah kolom berikut ini yang mengandung MITRE ATT&CK. Kita juga udah mempelajari tentang MITRE ATT&CK pada hari yang pertama ya, Itu tentang framework. Jadi ini adalah MITRE ATT&CK Tactic and Technique ini. Di sini ada execution ya, taktiknya execution menggunakan scripting gitu kan. Dan yang ditanyakan itu adalah taktik kedua. Di sini adalah defense evasion dengan teknik masquerading gitu. Dan juga teknik scripting lagi. Jadi sebuah dokumen yang mengandung VBA ya. Jadi ada makro VBA di dalam sana ya. Ketika dokumen itu dibuka, makro itu akan berusaha berjalan. Kemudian makro tersebut mengandung string yang berbahaya, malware. Malware itu kan juga adalah program komputer gitu. Jadi di sini malwarenya dalam bentuk VBA makro yang di-embedkan di dalam file dokumen. Jadi kita bisa jawab pertanyaan tersebut adalah defense evasion ya. Defense evasion. Kemudian kita juga diminta untuk mengunjungi Inquest website ya. Kemudian menggunakan hash value-nya untuk melakukan search untuk kategori file. Nah, ini dia tool ketiga yang kita gunakan adalah labsinquest.net. Kemudian sekali lagi kita akan gunakan hash value-nya yang sudah didapatkan untuk di search di dalam Inquest Lab.
lookup, kemudian kita lihat full page-nya. Nah, di sini ya. Dan di sini terdeteksi bahwa ini berbahaya ya, malicious, size-nya sekian, kemudian subkategorinya ini adalah macro hunter, kemudian tipenya adalah dog. Gitu. Kita jawab macro hunter. Dan jadi juga buat teman-teman yang mungkin ingin explore lebih lanjut tentang phishing, itu bisa check out di phishing modulnya dari TryHackMe. Dan untuk hari yang ke-6 ini kita udah rampung, kita udah selesai. Ini ya, terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dari video ini. Kita akan kembali lagi pada next challenge, yaitu challenge hari yang ke-7.